Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu Seksagesima pada tanggal 4 Februari tahun 2024 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah Tuhan adalah Allah yang kekal. Saudara terkasih, seringkali kita menemukan ada begitu banyak orang di sekitar kita yang mengalami pergumulan yang membuat mereka stres, bahkan sampai frustasi. Setiap masalah yang menerpa tidak memandang bulu, apakah dia dari golongan orang kaya atau miskin, terpelajar atau tidak, tua atau muda, semuanya bergumul dengan 1001 masalah yang berbeda-beda. Kadangkala sebagian orang ada yang bertanya-tanya, mengapa semua itu terjadi dalam kehidupannya. Demikian halnya yang kita simak dalam khotbah minggu ini, di mana pada masa itu bangsa Yehuda telah terbuang ke Babel. Situasi itu membuat bangsa Yehuda harus mengalami penderitaan yang hebat yang membuat mereka hampir putus asa. Situasi sulit itu membuat mereka mempertanyakan kuasa Allah dan mengapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi atas kehidupan mereka. Dalam pasal yang ke-40 ini, Nabi Yesaya menyampaikan berita yang meneguhkan iman percaya bangsa Israel agar mereka tetap kuat dan berpengharapan
di tengah situasi sulit yang mereka hadapi saat itu. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini bermuatan tentang berita penghiburan bagi umat Allah, sebagaimana jelas dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam ayat yang pertama, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu." Apa yang hendak disampaikan Nabi Yesaya adalah penghiburan yang menguatkan iman percaya bangsa Israel agar mereka mengaku percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Saudara terkasih, dari nas khotbah ini ada dua hal yang perlu kita renungkan sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Yang pertama, Tuhan berkuasa atas segalanya. Jemaat yang terkasih, sama seperti bangsa Yehuda, kadangkala kita merasa lelah dan khawatir dalam hidup ini. Bahkan ada saja orang yang bertanya, benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu berkuasa? Jika benar Tuhan itu ada, mengapa Ia mengizinkan penderitaan? Bangsa Israel juga meratapi nasib mereka yang terbuang ke Babel saat itu. Mengapa mereka harus menderita, padahal selama ini mereka disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah? Namun saudara yang terkasih, di balik setiap penderitaan itu, pasti ada hikmat yang menuntun kita untuk semakin mengenal Allah. Lewat nubuatan Nabi Yesaya, bangsa Israel dituntun untuk mengingat dan merenung atas kuasa Allah yang telah menciptakan segenap alam semesta dan berkuasa sepenuhnya atas segala makhluk yang ada di tengah dunia ini. Dialah yang telah membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Semua kuasa dan penguasa dan pembesar tunduk kepada Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, demikianlah halnya agar kita sebagai orang yang percaya selalu menaruh iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang melampaui segalanya. Ia yang berkuasa atas segala yang telah Ia jadikan. Ia juga yang berkuasa atas kehidupan kita dan juga masa depan kita. Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Untuk itu, sebagai orang percaya, selayaknya lah kita berserah hanya kepada Tuhan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Yang kedua, Tuhan Allah peduli akan kehidupan umatnya. Saudara terkasih, kekekalan Allah tidak hanya tampak lewat setiap ciptaan dan kuasanya atas alam semesta ini. Namun Nabi Yesaya menyampaikan di sini bagaimana kebesaran Allah yang kekal itu juga tampak lewat kepeduliannya di tengah kehidupan umat manusia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan Allah yang tidak pernah menjadi lelah. Namun Dia adalah Tuhan Allah yang senantiasa peduli atas kehidupan umat yang Ia ciptakan itu. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah dalam hidup ini, dan jangan salahkan Tuhan atas setiap masalah yang saudara hadapi di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan katakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Namun sebagai orang yang telah beroleh keselamatan, lihatlah rancangan Allah yang selalu mendatangkan segala kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, di mana Ia senantiasa menyatakan segala kebaikan dan rahmat-Nya dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan Allah yang kekal, yang telah menjadikan segalanya di tengah alam semesta ini, yang tidak pernah menjadi lelah dan tak pernah menjadi lesu, dan tak terduga pengertiannya. Dia adalah Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih setia, yang panjang sabar dan penuh dengan kemurahan.
Sekalipun kita sering jatuh dalam dosa dan membuat Dia kecewa, namun Tuhan tak pernah menolak kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan, dikala saudara merasa lelah menjalani hidup ini, Tuhan hadir, memberikan kekuatan yang baru di tengah kehidupan kita, agar kita tidak terjatuh, tidak tersandung, tetapi kita beroleh kekuatan yang baru. Itulah yang kita terima selaku orang-orang percaya, sehingga beroleh kedamaian dan sukacita. Hal itu sangat jelas dikatakan dalam ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada kekuatan dan juga ada semangat yang Tuhan berikan di tengah kehidupan orang yang sedang bergumul dalam hidupnya. Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, dan Tuhan memberikan kekuatan dan semangat dalam kehidupan setiap orang yang berserah kepadanya. Artinya di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah membiarkan kita umatnya menjadi sendirian, apalagi sampai menyerah oleh karena beragam pergumulan dalam hidup kita ini. Jemaat Tuhan, sebagai orang percaya hendaklah kita senantiasa setia mengakui kuasa dan kebesaran Tuhan Allah yang selalu memelihara dan berkati kehidupan kita ini. Jangan takut dan jangan menyerah. Sekalipun dunia ini penuh dengan pergumulan, tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita sendirian, namun Tuhan selalu menjaga kita. Nabi Yesaya mengatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Dalam ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang terkasih, di sini orang-orang yang percaya dipastikan beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan, yang diibaratkan seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah salah satu burung yang dapat terbang tinggi dengan jarak yang jauh. Hal itu dapat dilakukan burung Raja Wali karena ia memiliki kekuatan pada sayapnya, sehingga ia dapat terbang tinggi dan mengangkat beban yang berat. Namun tahukah saudara, burung Raja Wali juga kerap kali diperhadapkan dengan kesukaran. Satu-satunya burung yang berani mematuk seekor burung Raja Wali adalah burung gagak. Burung gagak bisa duduk di punggung Raja Wali dan mematuk-matuk lehernya. Namun Raja Wali tidak pernah merespon, juga tidak mau bertarung dengan burung gagak. Ternyata Raja Wali tidak mau menghabiskan waktunya dan juga energinya hanya untuk menanggapi burung gagak. Cukup bagi seekor burung Raja Wali untuk membuka sayapnya dan mulai terbang lebih tinggi lagi di langit. Semakin tinggi ia terbang, maka semakin sulit bagi gagak untuk bernapas, dan akhirnya burung gagak itu pun jatuh karena kekurangan oksigen. Jemaat Tuhan, begitu juga dengan kehidupan ini. Walau begitu sering kita berhadapan dengan masalah, namun jangan jadikan masalah itu menjadi fokus utama atau beban dalam kehidupan saudara yang menghalangimu untuk bangkit dari semua keterpurukan dalam hidup ini. Tidak perlu menanggapi masalah dengan emosi atau dengan rasa kesal, karena itu hanya akan menguras energi. Untuk itu berhentilah membuang waktu dan menanggapi semua argumen, kritikan, cibiran, dan fitnahan setiap masalah dan beban hidup yang berat ini. Tapi terbanglah lebih tinggi lagi bagi Raja Wali. Semakin dekatlah kepada Tuhan, andalkan kuat kuasa Tuhan Allah, dan yakinlah bahwa saudara pasti dapat melewati setiap pergumulan, bahkan dapat menang atas segala pergumulan yang saudara alami
di dalam hidupmu, karena Tuhan memberikan kekuatan baru sehingga kita dapat terbang semakin lebih tinggi seperti burung Raja Wali. Saat ini, saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Nabi saya ini sudah tergenapi dalam diri Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikian halnya pada saat ini, firman Tuhan ini juga menggema dalam hati saudara sekalian. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengundang saudara yang letih lesu dan berbeban berat oleh karena beragam penderitaan dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan yang baru dan kelegaan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, arahkanlah pandangan dan pendengaranmu hanya kepada Tuhan Allah saja. Akuilah Tuhan Allah dalam segala langkah hidupmu, bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, agar Tuhan meluruskan dan memberkati jalanmu. Dia adalah Tuhan Allah yang tidak terbatas dan tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan Allah yang kekal itu tidak pernah terbatas oleh pikiran manusia yang serba terbatas. Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang maha hadir di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan kita adalah Allah yang kekal. Tuhan yang berkuasa memegang kendali sepenuhnya atas kehidupan kita. Tuhan Allah senantiasa memelihara, menjagai, dan berkati kehidupan saudara. Tuhan Allah telah datang ke tengah-tengah dunia dalam rupa seorang manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Demikian baiknya Tuhan Allah itu, demikian besarnya kasih setianya dalam kehidupan setiap orang yang percaya, sehingga kita merasakan semangat dan kekuatan yang baru sekalipun kita berjalan melewati jalan yang sulit. Namun kita tidak akan lagi merasa lelah dan tidak akan pernah menyerah, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang kekal, yang selalu memberikan kita kekuatan yang baru, semangat yang baru, sampai selama-lamanya. Percayalah kepadanya, kepada Tuhan Allah, Allah yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kekal, yang berkuasa atas kehidupan kami, tuntunlah kami agar senantiasa percaya hanya kepadamu, menyerahkan setiap pergumulan kami, dan meyakini Engkau Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi kami, bahkan memenangkan kami atas setiap pergumulan dan pencobaan yang kami hadapi, oleh karena Kristus Tuhan kami yang selalu mengasihi dan menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin.